Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan yang baik selalu ada bersama kita sekalipun orang-orang meninggalkan kita. Dia setia, sahabat sejati buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu di hari baru ini. Kami ada karena kemurahan-Mu dan karena rencana-Mu yang baik. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 24, ayat 24 sampai 25. Tertulis demikian. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya kita salah menduga atau salah persepsi tentang rasa takut. Kita mengira bahwa rasa takut itu selalu negatif, padahal tidak demikian. Rasa takut bisa sifatnya positif juga. Hal positif dari rasa takut diantaranya membuat kita waspada, berhati-hati, membantu kita menghindari bahaya, mengingatkan kita akan keterbatasan diri kita, memotivasi kita untuk berkembang, membantu kita menghargai hal-hal yang penting. Dan satu lagi, rasa takut bisa mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita perhatikan di sini Kisah Para Rasul 24 ayat 24 sampai 25. Setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Felix adalah seorang wali negeri. Dia adalah penguasa, seorang gubernur pada saat itu. Dan terhadap Paulus yang saat itu menjadi tahanan, Felix mengajaknya berbicara. Ketika itu Paulus berkata-kata tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada awalnya Felix tertarik untuk mendengarkan. Tapi di saat Paulus mulai berbicara soal kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix mulai menjadi takut dan menyuruh Paulus pergi. Sebenarnya rasa takut Felix itu merupakan tanda supaya dia meresponi dengan benar. Tapi tanda itu tidak disikapinya dengan tepat. Dia tidak bertobat, tapi dia menyuruh Paulus untuk menghentikan pembicaraannya. 3 hal ini, saudara, menakutkan bagi orang-orang berdosa, yaitu kebenaran dan kemudian penguasaan diri serta penghakiman yang akan datang. Kebenaran itu bagaikan cahaya yang menelanjangi dosa. Kalau orang hidup dalam dosa, bersembunyi di balik topeng kemunafikan, maka biasanya mereka akan takut ketika kebenaran dihadirkan. Banyak orang yang merasa takut kemudian memilih lari dari kebenaran, menjauh dari kebenaran. Bukannya mendekat dan hidup benar, tapi mereka memilih untuk menghindari kebenaran. Orang yang hidup dalam dosa juga biasanya akan alergi ketika berbicara tentang penguasaan diri, karena mereka hidup dalam kedagingan dan bukan di dalam tuntunan roh. Sayangnya banyak orang yang tidak mau melepaskan kenikmatan dosa dan malah membenci hal-hal berkaitan dengan penguasaan diri.
Penghakiman yang akan datang, cepat atau lambat akan terjadi. Penghakiman itu bisa terjadi dalam hidup saat ini, maupun dalam saat yang nanti ketika Kristus kembali. Satu hari nanti di akhir zaman, semua orang harus berdiri di hadapan Tuhan untuk mendapatkan penghakiman sesuai dengan perbuatannya. Orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami keselamatan. Tapi orang yang tidak percaya dan yang hidup dalam dosa-dosa akan mendapatkan penghukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih adakah rasa takut dalam hati saudara akan ketiga hal ini? Atau saudara sudah kebal dan tetap memilih untuk menikmati hidup dalam dosa? Bersyukurlah kalau kita meresponi firman Tuhan dengan hidup dalam kebenaran, karena keselamatan dari Tuhan akan kita dapatkan. Tapi jangan menyesal bagi yang menolak dan yang mengabaikan rasa takut terhadap tiga hal ini, sebab pada akhirnya akan nyata nanti bahwa respon yang salah terhadap rasa takut ini akan membawa kepada kebinasaan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk senantiasa memiliki respon yang benar dan hidup dalam kebenaran serta tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang kembali mengajar kami untuk meresponi dengan benar dan menyikapi rasa takut yang positif dengan tindakan yang tepat. Engkau menaruh rasa takut dalam hati kami supaya kami mendekat kepadamu, datang kepadamu, tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang selalu tersedia bagi kami, yang selalu menegur kami dan menarik kami untuk mendekat kepadamu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpinlah kami menjadi berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, dalam persoalan. Nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu yang ajaib dan mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.